Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Al-Quran. Al-Quran merupakan kalamullah. Al-munazzalu ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'jizu al-muta'abbadu bitilawatihi. Al-maktub bil masahif ammangkul bitawat. Jadi Al-Quran itu merupakan kalamullah. Al-Quran itu bukan buatan manusia, bukan buatan dari Nabi Muhammad. Al-Quran adalah kalam ilahi, yang mana zat yang maha berkuasa atas segalanya. Di mana Allah memiliki hajat, ingin memberikan pertolongan, memberikan syafaat, memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada umat. Maka Allah di situ menurunkan Nabi Muhammad sebagai utusan dan diberikanlah Al-Quran. Al-Quran bukanlah buatan dari Nabi Muhammad. Al-Quran merupakan kalamullah. Karena beliau, Allah memiliki hajat dan Allah memiliki kalam yang begitu indah. Secara bahasa sangat tinggi kualitasnya. Secara makna sangat luar biasa, bisa kita bahas sampai hari ini. Bahkan merupakan sebuah kalam terbaik di muka bumi ini yang merupakan mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad. Yang berikutnya adalah Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, bukan diturunkan kepada nabi-nabi yang lain. Allah pernah memberikan kalamnya, memberikan wahyunya kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Namun ternyata kalau dari sisi kualitas dan juga dari sisi bobotnya tentu Nabi Muhammad lebih utama dan juga lebih hebat. Nabi Muhammad adalah Sayyidul Kaunain wa Sayyidul Thaqalain, Sayyidul Arab wal Ajam. Bagaimana ketika Allah di situ memanggil Nabi Muhammad ketika peristiwa Isra Mi'raj. Nabi Muhammad melewati seluruh nabi. Melewati Nabi Adam, Nabi Yusuf, nabi-nabi yang lain. Bahkan Nabi Musa pun itu juga dilewati. Nabi dari kalangan Bani Israel yang sangat terkenal. Yang memiliki kitab yakni Taurat. Itu juga dilampaui oleh Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad bahkan juga melampaui bapak dari seluruh nabi, yakni Nabi Ibrahim. Oleh sebab itu ketika Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad, ini merupakan sebuah tanda bagaimana Nabi Muhammad memiliki derajat yang terbaik di antara seluruh nabi-nabi yang lain. Kemudian para hadirin, Al-Quran itu juga merupakan sebuah mukjizat, al-mu'jizu. Artinya adalah sesuatu yang bersifat khariqul adah, sesuatu yang mampu melampaui adat kebiasaan. Sunatullah yang dibangun, itu oleh Allah bisa dikalahkan dengan mukjizat. Bagaimana peristiwa mukjizat Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Normalnya kalau orang sudah mati ya sudah selesai. Jantung berhenti berdetak, badan sudah kaku, dia sudah dikuburkan, maka telah selesai. Tapi dengan mukjizat maka itu bisa terjadi. Tongkat Nabi Musa yang bisa membelah lautan, itu juga bagian dari mukjizat. Tapi ternyata Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang oleh Allah diberikan kepada nabinya, yakni Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah di dalam salah satu hadis mengatakan, nabi-nabi yang lain diberikan wahyu, diberikan mukjizat oleh Allah. Tapi aku diberikan sebuah mukjizat yang paling hebat dan paling besar. Sehingga Nabi mengatakan, fa'arju an akuna aktsaruhum tabi'an yaumal qiyamah. Aku memiliki harapan. Aku berharap bahwasanya nanti umatku menjadi umat yang terbesar jumlahnya, terbanyak jumlahnya besok di yaumil qiyamah. Dan Allah ternyata memberikan ijabah. Dengan Al-Quran, umat Islam menjadi umat terbesar. Menjadi umat yang jumlahnya sangat besar. Dipeluk oleh hampir seluruh mayoritas dari orang-orang yang ada di muka bumi ini. Kita adalah nomor 2 setelah umat Nasrani dari sisi pengikut. Kemudian yang berikutnya para hadirin, Al-Quran itu juga dikutip, dimangkul, kemudian dinukil dengan jalur mutawatir. Bagaimana para periwayatnya dari tobakot. Tiap tobakot itu adalah riwayat jam'in an jam'in. Diriwayatkan oleh golongan yang paling banyak dari setiap periode, dari setiap tingkatan. Sehingga kebenarannya menjadi sesuatu yang bersifat mutawatir. Yang berikutnya para hadirin, Al-Quran itu ditulis di dalam mushaf
yang pada waktu itu diprakarsai oleh Sayyidina Umar. Ketika melihat peristiwa banyak orang Islam yang meninggal, maka oleh sebab itu Quran ini harus dibukukan. Dibukukan mulai dari awal Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Demikianlah para hadirin, penjelasan singkat tentang Al-Quran yang menjadi mukjizat terbaik di muka bumi ini. Semoga kita mampu mengilhami hakikat dari Al-Quran dan kita bisa menggapai makna dari Al-Quran dan kita bisa menggapai manfaat dari Quran dan besok kita bisa diberikan oleh Al-Quran syafaatnya di yaumil qiyamah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.